Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, tidak kata yang pantas terucap pada pagi hari ini kecuali melainkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan juga karunia sehingga kita dapat kembali melanjutkan qiraah kita, pembacaan kita pada kitab yang sama yaitu Syarah Al-Usul As-Salasah karya dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Kita mengulangi bab tentang beriman bi anna Allah khalaqana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, wa razaqana, dan yang telah memberikan rezeki kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita sirna, sia-sia begitu saja. Al-ula, ini adalah masalah yang pertama yang wajib diketahui atau dikerjakan oleh setiap muslim, ya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak akan membiarkan kita sirna begitu saja. Qauluhu al-ula anna Allah khalaqana, maksudnya adalah aujadana minal adami, yang menjadikan kita ada dari ketiadaan yang sebelumnya tidak ada. Fanahnu min qabli ay yakhluqana lam nakun syai'an. Ya. Maka kita sebelum, ya, kita diciptakan, ya, maka lam nakun syai'an, kita bukanlah apa-apa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Surah Al-Insan ayat pertama. Apa artinya? Hal ata 'alal insan, bukankah pernah ada yang datang 'alal insan, kepada manusia, satu masa, ya, minad dahri, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut, ya. Minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kembali pada surah Maryam ayat yang ke-9. Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Demikianlah qala rabbuka, Rabb kalian, Rabbmu berkata, ya, Tuhan berfirman, huwa 'alayya hayyin, hal itu mudah bagiku, ya. Hayyin artinya mudah, alayya bagiku. Wa qad khalaqtuka, dan sungguh kamu telah aku ciptakan, min qablu, sebelum itu, walam taku syai'a, padahal pada waktu itu engkau belum berwujud sama sekali, belum apa-apa. Kana al-insanu qabla ay
yukhlaqa laisa bisyai'in, ya. Maka dahulu manusia sebelum dia diciptakan, maka laisa bisyai'in, bukanlah sesuatu, ya, apa-apa. Walladzi awjadahu wa khalaqahu huwallahu azza wa jalla. Dan yang menjadikan manusia itu ada dan yang menciptakan manusia itu adalah Allahu azza wa jalla. Qala ta'ala am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, pada surat At-Tur, ya, ayat ke 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu tercipta min ghairi syai'in, tanpa sesuatu atau tanpa asal usul, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ya. Tentu tidak, ya. Seluruh manusia yang ada di muka bumi ini dia diciptakan dan dijadikan ada oleh Sang Khaliq. Nah, potongan ayat am khuliqu min ghairi syai'in yang berarti apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu apapun, maksudnya adalah apakah mereka diciptakan dengan penciptaan yang begitu menakjubkan tanpa ada sang pencipta? Tentu pasti ada yang menciptakan. Lalu dilanjutkan potongan berikutnya, am humul khaliqun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Maksudnya adalah apakah mereka mengatakan bahwa merekalah yang menciptakan diri mereka sendiri? Jika mereka mengakui bahwa mereka tidak diciptakan tanpa sang pencipta dan mengakui bahwa mereka tidak menciptakan diri mereka sendiri, maka mereka harus mengakui bahwa mereka diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini maksud dari perkataan annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Lalu perkataan musannif wa razaqana, dan Allah yang memberikan kita rezeki. Lama kunna nahtaju ila rizki ila ta'ami wasyarabi wal malabis wal masakin wal marakib wal masalih. Tatkala kita itu butuh kepada rezeki, ya, tatkala kita butuh kepada rezeki, kepada makan dan minum, wal malabis, kita butuh kepada pakaian, wal masakin, dan butuh kepada tempat tinggal, wal marakib, kita butuh kepada kendaraan, wal masalih, dan kita butuh kepada kemaslahatan yang lainnya. Alimas subhanahu hajatana, maka sudah jelas Allah yang menciptakan kita, pasti Allah pula yang paling mengetahui hajatana, kebutuhan kita. Fasakhara, maka oleh sebab itu Allah tundukkan lana, kepada kita, ma fis samawat, apa yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi, kullihi, seluruhnya, lima solihina, untuk kemaslahatan kita, min ajli baqaina, ya, agar supaya kita itu tetap ala qayyidil hayah, ya, di atas ikatan kehidupan ini, ya, agar kita tetap hidup, ya, senantiasa terjaga di atas ikatan kehidupan. Wa min ajli an nasta'ina bidzalik, dan dalam rangka apa?
agar supaya kita itu bisa meminta pertolongan ya dengan hal tersebut. Alama khuliqna li ajlihi, ya. Karena itu merupakan tujuan kita diciptakan, yaitu agar kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala li ajlihi, untuk menunaikan hal tersebut. Wa huwa ibadatullah, ya, dan dia maksudnya adalah beribadah kepada Allah. Jadi tiada lain Allah Subhanahu wa taala tundukkan seluruh apa yang ada di langit dan di bumi untuk kemaslahatan kita, agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu wa lam yatrukna hamalan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan kita hamalan, sia-sia begitu saja. Al-hamalu huwa asy-syai' al-muhmalu atau muhmilu, ya. Dia adalah sesuatu yang melalaikan. Al-matruk, yang dibiarkan. Alladzi la yu'ba'u, yang tidak diperdulikan bihi, dengannya. Wallahu khalaqana wa razaqana li hikmati. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dan telah memberikan rezeki kepada kita li hikmati, ya, karena kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Ma khalaqana abatha, tidaklah kita diciptakan ya sia-sia begitu saja. Wala sada, sama maknanya sia-sia. Qala ta'ala hafahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian itu mengira, ya, bahwasanya tidaklah khalaqnakum, ya, kami menciptakan kalian itu sia-sia, wa annakum, dan bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kita, ya. Ini adalah pertanyaan ingkari, istifham ingkari. Wa qala subhanahu wa ta'ala al-insanu ayyutraka sudah alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Di surat Al-Qiyamah ayat 38. Ayat 36. Al-insanu ayut rokasuda, dia akan dibiarkan begitu saja. Ayahsabul insanu ayut rokasuda, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa adanya pertanggung jawaban? Maka jawabannya tidak demikian. Karena setiap manusia yang hidup di atas bumi Allah ini, ketika kelak dia dipanggil, maka dia akan mempertanggungjawabkan seluruh amalannya. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna, bukankah manusia itu mulanya hanya, ya, setetes air dari mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, ya. Jadi maksudnya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali tentang asal mula penciptaan manusia, ya, yaitu ia diciptakan dari tetesan air yang telah disebutkan tadi, yang ada dalam rahim. Kemudian tetesan itu berubah menjadi segumpal darah, lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan menyempurnakannya sampai Allah
tiup ruh ya ke dalam gumpalan darah yang menjadi gumpalan daging setelah itu. Allah juga yang menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Maka ayat ini mengingatkan manusia yang ingkar bagaimana ya manusia itu diciptakan oleh Allah SWT pada asal mulanya. Yang mana manusia menjadi daging yang dengannya manusia diciptakan dengan sempurna melalui proses kehamilan. Maka hal ini merupakan hal yang mudah juga bagi Allah menghidupkan manusia, kemudian mematikan dan menghidupkannya kembali. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian dia menjadi sesuatu yang menempel di rahim. Wa qala wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma batila, dan tidaklah kami ciptakan ya langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu batila, sia-sia. Zalika dhannul ladzi kafaru, demikian itu yang diduga oleh orang-orang yang mengingkari, ya, orang kafir. Fawailul lilladzi kafaru minan nar. Ya, maka celakalah orang-orang yang ingkar. Dan tempatnya itu di neraka. Allahu innama khalaqana wa khalaqalana. Ya. Allah Subhanahu wa taala tiada lain yang telah menciptakan kita, ya. Wa khalaqalana hadzal azraqa. Ya. Dan telah menciptakan kita rezeki-rezeki ini kepada kita, yang telah menciptakan ya rezeki-rezeki ini kepada kita, wal imkaniyat, dan segala sesuatu yang ada, li hikmatin azimatin, karena ada hikmah yang besar, wa ghayatin jalilatin, dan karena ada tujuan yang mulia, wahia an na'budahu. Nah, kenapa manusia itu diciptakan? Kenapa apa yang ada di langit dan di bumi itu ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena ada hikmah yang agung dan tujuan yang mulia, yaitu agar manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut na'budahu, kita beribadah kepadanya. Walam yakhluqna kal bahaim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita seperti hewan, allati khuliqat limasalihil ibad, yang mana hewan itu diciptakan untuk kemaslahatan para hamba, yaitu para manusia. Tsumma tamutu wa tadhhab, ya, kemudian hewan itu mati dan hilang, ya, li'annaha laysat mukallafatan, karena bahaim bukanlah tidak diberikan beban syariat, wala ma'muratan, dan mereka pun tidak diperintah untuk mengerjakan syariat ini dan itu, wala manhiyatan, dan hewan pun juga tidak dilarang untuk melakukan perbuatan ini dan itu dalam syariat. Innama khalaqana liibadatihi, ini khalaqana ya, tiada lain Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ini ibadatihi, untuk beribadah kepadanya. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, liya'buduni. Ma uridu minhum min rizki wa ma uridu ayyut'imun. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya rezeki dari mereka, ya, dan tidak butuh diberi makan oleh mereka. Allahu ghaniyun, karena Allah itu adalah zat yang maha kaya. Innallaha huwar razzaq, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki. Bagaimana mungkin orang yang zat yang memberikan rezeki butuh kepada rezeki? Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha memberikan rezeki. Dzul quwwatil matin, ya, zat yang memiliki kekuatan, ya, al-matin, yang juga kokoh, yang maha kokoh. Walam yakhluqna li hadhil hayatid dunya faqat na'ishu fiha.
Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita ya untuk kehidupan dunia saja, yang mana kita hidup di dalamnya, na'isyu fiha wa nasrahu wa namrahu, kita berbuat sesuka kita, wa na'kulu wa nashrabu, kita makan dan minum sesuka kita, wa natawassa'u, dan kita berfoya-foya fiha, di dalam dunia ini, walaisa ba'daha syai'un, dan juga tidak untuk setelahnya, dan juga tidak untuk perkara-perkara yang lain setelahnya. Wa innamal hayatu mazra'atu wasuqun lidaril akhirah, dan tiada lain kehidupan ini merupakan ladang dan juga pasar untuk ya negeri akhirat. Natazawwadu, kita harusnya berbekal fiha, di dalam dunia ini, bil a'mali shalihah, dengan melakukan amalan-amalan saleh. Tsumma namutu wa nantaqilu minha, kemudian kita meninggal, wa nantaqilu minha, dan berpindah dari dunia. Tsumma ya nub'atsu, kita dibangkitkan, tsumma nuhasabu, kemudian kita dihisab, wa nujaza, dan kita pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bi a'malina, ya, dengan amalan-amalan yang telah kita kerjakan semasa hidup di dunia. Semuanya itu ada balasan. Hadhihi al-ghayah, maka ini adalah tujuan min khalqil jinni wal insi, ya, tujuan dari penciptaan jin dan manusia. Wadalilu ala dzalik ayatun katsiratun, dan dalil atas tujuan penciptaan jin dan manusia tersebut terdapat pada ayatun katsiratun, ayat-ayat yang banyak, tadulu alal ba'tsi wan nusyur, yang menunjukkan kepada apa? Kebangkitan, wan nusyur sama wal jaza, pembalasan, wal hisab, perhitungan, wal aqlu, dan akal pun yadullu ala hadza, menunjukkan kepada hal tersebut, ya. Banyak kita jumpai dan temui ya sanak saudara yang telah meninggal mendahului kita. Fa innahu la yaliqu bi hikmatillahi ay yakhluqa hadzal khalqal ajiba wa an yusakhira hadzal kauna li bani adama thumma yatrukuhum ya yamutuna wa yadhhabuna biduni natijatin. Maka ini tidak termasuk dan tidak sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ciptaan yang sungguh menakjubkan ini, dan juga Allah menundukkan hadzal kaun, alam ini, ya, libani Adam, untuk anak keturunan Adam. Kemudian apa? Yatrukuhum, Allah SWT membiarkan mereka. Inilah yaliku, tidak sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yamutuna wa yadhhabuna, manusia itu meninggal lalu menghilang, biduni natijah, tanpa adanya apa? Esensi dari kehidupan. Ya, hadza abasun, ini sia-sia. Fala budda an tadhhara nataiju hadzal a'mali fid daril akhirah. Maka harus ya maka harus nilai-nilai esensi ya amal-amalan itu nampak dinampakkan. Dan oleh sebab itu nanti seluruh apa yang telah dikerjakan di dunia itu apa? Akan Allah tampakkan fid daril akhirah, di negeri akhirat. Walihadza qad yakunu minan nas man yafna umruhu fi ibadatillah. Dan oleh sebab itu terkadang ada minan nas, di antara manusia, man yafna umruhu, yang umurnya habis, fi ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah, wa fi ta'atihi, dan ya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fi faqrin, dan dia dalam keadaan faqr, ya, fakir, wa fi hajatin, dan juga ada dia di dalam keadaan membutuhkan kepada ya, wa qad yakunu ya mazluman, dan terkadang ada terjadi pula dia itu dizalimi, madghutan, tertekan, alaihi, wa mudayyakan, dan juga sempit keadaannya, wala yunalu syai'an
dan dia tidak mendapatkan sesuatu min jazai amalihi, dari balasan amalannya, fi hadhihi dunya, di dunia ini. Wa 'alal aksi, dan begitu pula sebaliknya, yakunu minan nas, ada di antara manusia itu yang kafir, mulhad, ateis, syirirun, ya, yasrahu wa yamrahu, yang mana dia itu berbuat seenaknya, ya, di muka bumi ini, fi hadhil hayah, di kehidupan ini, wa yatana'amu wa yu'ta, yatana'amu, ya, yang mana si kafir atau mulhad ini merasa enak hidup di dunia ini, yu'ta, dia diberi ma yashtahi, dia diberi oleh Allah SWT apa yang mereka sukai. Wa yartakibu, lalu mereka itu berbuat ma harramallah, apa yang telah Allah haramkan. Wa yadhlimul ibadah, dan juga dia menzolimi hamba-hamba yang lain. Wa ya'tadi alaihim, sampai mereka pun melampaui batas. Wa ya'kulu amwalahum, seperti dia itu memakan harta-harta mereka. Wa yaqtulu bighairi haqqin, dan membunuh tanpa hak, ya. Wa yatasallatu, ya, yang mana dia, ya, namanya, yang menguasai, wa yatajabbaru, ya, kemudian dia berbuat semena-mena, summa yamutu ala halihi, kemudian dia meninggal di atas keadaan seperti itu. Ma asabahu syai'un minal uqubah, tidaklah dia itu akan mendapatkan sesuatu dari apa? Dari hukuman. Al-uqubah, hukuman. Karena dia telah berbuat demikian di atas bumi Allah SWT. Hal yaliku bi'adlillah, apakah ini pantas, cocok, sesuai dengan, ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala, wa hikmatihi, dan juga hikmahnya. Ayyatruka hadzal muti', Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang taat ini biduni jazain, tanpa adanya balasan, ya. Wa an yatruka, dan juga Allah SWT membiarkan orang kafir ini yang telah berbuat semena-mena, bermaksiat di kehidupannya, biduni mujazah, ya, tanpa balasan dari perbuatannya. Tentu ini la yaliku bi'adlihi subhanahu wa ta'ala. Hadza la yaliku bi'adlihi subhanahu wa ta'ala. Maka hal ini tidaklah cocok, tidak sesuai dengan keadilannya Allah SWT. Walidzalika ja'ala daran ukhra, dan oleh sebab itu Allah menjadikan daran ukhra, ada negeri yang lain, tujaza, yang mana di negeri itu tempat untuk diberinya balasan para manusia, fiha al-muhsinu bi ihsanihi, yang mana di dalam negeri tersebut orang yang berbuat baik semasa hidupnya akan dibalas bi ihsanihi, dengan kebaikannya. Sebagaimana orang yang taat beribadah kepada Allah secara ikhlas, maka Allah akan ganjarkan dia pahala, dan amalan-amalan yang ia lakukan dia akan tuai, ya, di negeri tersebut, negeri akhirat. Wal musi'u bi isaatihi, dan tentu orang yang berbuat kemaksiatan, keburukan di muka bumi Allah ini, maka Allah pun akan balas, ya, sesuai dengan isaatihi, ya, perbuatan keburukannya semasa dia hidup. Fatadharu fiha samaratul a'mal, maka akan ditampakkan padanya buah dari amalan di negeri tersebut. Fadunya daru amalin, maka dunia di sini adalah negeri untuk beramal. Wa ammal akhirah fahiya daru jazain, imma jannatun wa imma narun. Dan adapun negeri akhirat, maka dia adalah negeri balasan, ya, negeri untuk menampakkan buah dari perbuatan manusia selama hidup di dunia, baik itu berupa balasan surga, wa imman narun, dan bisa jadi balasannya adalah neraka. Tentu surga diperuntukkan untuk orang-orang yang terbaik, orang yang taat beribadah kepada Allah secara ikhlas, dan neraka itu merupakan, ya, balasan kebalikan dari surga untuk orang-orang yang semena-mena selama hidup di dunia. Walam yatruk
Nah, dan Allah SWT tidak membiarkan kita hamalan sia-sia begitu saja. Kama yadhunnul malahidah tuh. Sebagaimana dugaan orang-orang ateis. Nah, orang-orang ateis banyak menduga demikian. Bahwasanya Tuhan itu membiarkan manusia hidup begitu saja lalu mati menghilang, ya, habis sudah dunia, tapi tidak, ada negeri lainnya, ya. Wadahriyun, ya, sama juga orang-orang yang tak bertuhan, ya. Sebagaimana qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, dan mereka itu berkata, tidaklah ini melainkan apa? Hayatuna, kehidupan kita ini, ya. Ini kehidupan dunia. Namutu, kita meninggal, kita mati, wa nahya, kita hidup, wa ma, ya, yuhlikuna illa dahru, ya, illa dahru, dan tidak ada yang membinasakan kita selain apa? Ad-dahr, masa. Ini perkataan mereka. Wa ma lahum bidzalika min ilmin, tetapi mereka itu tidak mempunyai ilmu tentang itu, ya. Inhum illa yadhunnun, mereka hanya menduga-duga saja. Tidak memiliki ilmu pengetahuan bahwasanya ada alam lain setelah itu, yaitu alam akhirat, ya, darul akhirah. Al-malahidatul ladzina la yu'minuna bil ba'thi wan nusyur, ya. Dan malahidah yaitu orang-orang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang la yu'minuna, tidak beriman dengan apa? Hari kebangkitan, wan nusyur, dan hari pengumpulan. Wa qad ankarallahu azza wa jalla alaihim, dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingkari mereka, ya, seraya berkata dalam firman-Nya surat Al-Qalam ayat 35 sampai 36. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya. Apakah kami menjadikan orang-orang Islam itu seperti mujrimin, orang-orang yang tidak beragama Islam? Malakum kaifa tahkumun, ya. Bagaimana kalian menghukuminya? Ini istifham ingkari, ya. Tentu laisa sawa, tidaklah sama Allah memperlakukan apa? Orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Wa qala ta'ala hasibal ladzina, ya, ama hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati ana ja'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum, ya. Atau, ya, apakah orang-orang itu, orang-orang yang berbuat dosa itu mengira anna ja'alahum, ya, kami menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, itu sama mahyahum wa mamatuhum, ya, kehidupannya dan juga ketika kelak meninggalnya. Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya, ya, orang yang menghukumi demikian. Bahwasanya apa? Allah SWT menjadikan orang yang berbuat dosa itu sama seperti orang yang beriman dan juga beramal soleh. Kalau dihukumi demikian sama, maka apa? Sa'ama yahkumun, alangkah buruknya yang menghukumi demikian. Tentu tidaklah sama, tidaklah sama. Baik. Wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus shalihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apa artinya? Di surat Sad, ya, ayat 28. Artinya adalah am naj'alul ladzina, apakah pantas
naj'alul ladzina amanu, kami menjadikan orang-orang yang beriman, wa amalus shalihat, dan juga orang-orang yang beramal saleh, itu sama kal mufsidin, seperti orang-orang yang berbuat kerusakan, fil ardi, di muka bumi. Ya, lalu patutkah pula kami naj'alul muttaqin, ya, menjadikan orang-orang yang bertakwa itu sama kal fujjar, dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ini pertanyaan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah istifham ingkari. Nah, maka sebagaimana di tafsir Muyassar, ya, penyamaan ini tidaklah layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kebijaksanaan dan juga keputusan Allah, maka mereka semua tidak sama di sisi Allah, baik orang yang bertakwa maupun yang fujjar, orang pelaku maksiat. Ya. Karena Allah itu akan memberikan pahala bagi orang mukmin yang bertakwa dan menghukum orang-orang yang merusak, lagi celaka. Fahadza la yumkin, maka ini tidaklah mungkin, wala yakunu abadan, dan tidak akan pernah ada selama-lamanya, tidak akan pernah sama. Baik. Dan oleh sebab itu, agar manusia itu, ya, bisa terarah dalam menjalani syariat Islam, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul dari kalangan kita sendiri, agar lebih mudah kita memahami perkataan dan juga lebih cepat sampai pesan yang dibawa oleh utusan yang Allah utus, ya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Masuk ke perkataan musannif, bal arsala ilaina rasulah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Fadl istamir. Ikra. نعم أستاذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى بل أرسل إلينا رسولا. وقال الشارح الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى لما كانت العبادة لا يجوز أن نأخذها من استحساننا أو تقليد فلان وعلان من الناس. أرسل الله إلينا رسلا تبين لنا كيف نعبده لأن العبادة توقيفية لا يجوز أن يعبد الله bisyai'in illa, tidak boleh Allah itu disembah, yu'badallahu, naibul fa'il, yu'badallahu bisyai'in illa bima syara'ahu. Iya. Tarjim, lamma kanatil ibadah, ya, tatkala dialah ibadah, dialah ibadah yang mana tidak boleh, la yajuzu, tidak boleh, na'khudhuha, kita mengambil ibadah tersebut dengan anggapan kita. Iya, menurut anggapan baik kita, menurut kita ini baik, tidak boleh.
atau juga kita taklid meniru Bulan. fulan, salah satu tokoh ya, atau juga alanin dari kalangan manusia. Akan tetapi Allah mengutus sallallahu ya. bagi kita rasul-rasul yang menjelaskan bagi kita bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Iya. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul ya, lalu diberi tugas menjelaskan kepada kita bagaimana kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini alasannya. Li'anna ibadati, karena ibadah tahu kifiyatun, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pula yang akan mengabarkannya. Bagaimana cara Allah mengabarkan? Ya, cara untuk mengibadahinya tentu ya melalui para utusan yang telah Allah berikan wahyu masing-masing dan juga mukjizat. Seperti itu. Ya. Dan oleh sebab itulah la yajuzu ayyubadallahu, tidak boleh Allah itu disembah bisyai'in, dengan sesuatu, illa bima syara'ahu, melainkan dengan yang telah disyariatkan. Begitu. Lanjut. Istamir. فالعبادة توقيفية على ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالحكمة من إرسال الرسل أي يبينوا للناس كيف يعبدون ربهم وينهونهم عن الشرك وكفر billahi azza wa jalla. Maka ibadah itu tauqifiyah. Langsung sebagaimana sesuai apa yang dibawa oleh Rasul. Iya, oleh para Rasul. Maka hikmah dari diutusnya Rasul adalah para Rasul adalah mereka menjelaskan bagi manusia bagaimana kepada manusia bagaimana mereka mengibadahi Rabb-nya. Iya, bagaimana cara mereka menyembah Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan para rasul pun yanhaunahum ya, juga melarang manusia anisyirki wal kufri billah, dari mensekutukan Allah. Itu tugas para rasul. Lanjut. Hadhihi muhimmatur rusuli. Hadhihi muhimmatur rusuli alaihimus salatu wassalam. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالعبادة توقيفية والبدع مردودة مردودة والخرافات مردودة والتقليد الأعمى مرفوض. لا يؤخذ العبادة لا تؤخذ العبادة إلا من الشريعة التي جاء بها الرسول. Hadhihi muhimmatur rusul, ini adalah tugasnya para Rasul alaihi salatu wassalam. Walihada yaqul, dan oleh sebab itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang mana tidak ada dasarnya ya perintah dari kami, tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Fal ibadatu tauqifiyatun, maka ibadah itu adalah taufik ya, tauqif ya, dan ibadah itu adalah tauqif
ya sudah tetap ada tata caranya tersendiri yang telah Allah kabarkan melalui Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maupun juga Rasul-Rasul umat-umat terdahulu. Ya. Wal bid'ah mardudatun, maka membuat ya suatu perkara-perkara baru dalam perkara ibadah ini mardudah, tertolak. Ya. Contoh yang telah ditetapkan sesuai dengan syariat sholat yang ada 5 waktu, lalu menambah waktu sholat atau mengurangi waktu sholat, maka ini merupakan bagian inovasi ya dalam hal beribadah. Mardudah, tertolak. Wal khurafat ya juga sama, ini tertolak ya, melampaui batas sampai kita mengibadahi ya salah seorang makhluk yang sama seperti kita lemahnya. Lalu juga taklidul a'ma, dan oleh sebab itu yang dilarang adalah taklidul a'ma ya, taklid buta kepada sesama manusia, sesama kita. Maka ini pun marfudun, ditolak. La tukhadul ibadatu, ibadah itu tidak diambil kecuali minas syariah ya, allati ja'a biha ar-rasulu, kecuali dari syariat yang sesuai ya, yang sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Taib. Qauluhu bal arsala ilaina rasula, kesimpulan perkataan musannif ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada kita seorang rasul. Siapa yang diutus kepada kita? Huwa Muhammad. Ya, yang diutus merupakan Rasulullah SAW, yaitu Muhammad, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Arsalahu, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya, liyubayyina, untuk menjelaskan lana kepada kita, limadza khalaqana, kenapa Allah ya menciptakan kita, wa yubayyina lana kaifa na'budullaha, ya, lalu untuk menjelaskan kepada kita bagaimana sih cara kita beribadah kepada Allah yang benar ya, wa yanhana, dan juga Rasul pun melarang kita anisyirki wal kufri ya, agar kita tidak berbuat kesyirikan dan juga kekufuran, wal ma'asi, bahkan ya agar manusia pun kita tidak berbuat sesuka kita sampai jatuh ke dalam lubang kemaksiatan. Hadhihi muhimmatur Rasulillah SAW. Ya, maka ini merupakan tugas dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan risalah tersebut telah sampai kepada kita. Nasihat-nasihat melalui lisannya para ulama, baik dari sisi kitab-kitab mereka maupun ya lisan-lisan mereka yang masih hidup di zaman kita sekarang ini. Telah sampai pesan-pesan, wasiat-wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Waqad ballagha al-balaghal mubin ya, dan sungguh Nabi kita telah memberikan penjelasan dengan al-balaghal mubin, penjelasan yang betul-betul jelas, gamblang ya, nggak ada lagi yang bisa mengatakan ya saya tidak atau belum mendapatkan penjelasan, tidak. Alhamdulillah banyak sekali para ulama yang telah menjelaskan, telah menyampaikan pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad SAW ya. Kitab-kitab hadis telah ditulis dan dijelaskan pula oleh para ulama, bahkan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Wa addal amanah ya, dan sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah menunaikan amanahnya sebagai seorang Rasul, yaitu menyampaikan hal-hal tadi. Ya, menyampaikan cara kita harus beribadah kepada Allah seperti apa. Lalu menyampaikan ya agar kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, dan juga kemaksiatan. Baik ya. Wa nasohal ummata, dan Nabi kita Muhammad SAW juga telah menasihati umat, wa bayyana wa waddaha, dan juga telah menjelaskan ya, wa tarakana al mahajjah, dan karena Nabi kita adalah seorang manusia ya yang tidak akan
bisa hidup selamanya di muka bumi ini, ya, tatkala beliau meninggal, maka Nabi kita pun meninggalkan kepada kita di atas hujjah al-bayda lailuha kan nahariha, yang mana hujjah tersebut terangnya itu, ya, malam seperti siangnya. La yazighu anha illa halikun, dan tidak akan tergelincir, ya, dari hujjah tersebut satu orang pun kecuali orang yang halik, binasa, ya, maka dia akan tergelincir. Ini adalah orang-orang yang memang, ya, pelaku-pelaku kemaksiatan, yang mana dia tidak mau menelisik pesan-pesan penjelasan dari Nabi kita Muhammad SAW. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, dan hal ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan juga menyempurnakan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakum al-islam madina, dan aku ridho, ya, Islam sebagai agama untuk kalian. Baik. Kita lanjut perkataan musannif, faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka barang siapa yang mentaati nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang menentangnya, nggak mau taat, nggak mau patuh atas segala apa yang telah, ya, diperintahkan, yang mana tidak lain perintah ini merupakan perintah dari Allah juga. Tugasnya menyampaikan kepada para manusia, lalu manusia menentangnya, nggak mau. Sudah dipastikan dakhalan nar. Baik. Istamir, lanjut sedikit. Qala al-mu'allif man ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nar. Barang siapa yang mentaati Rasul, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya, maka ia akan masuk neraka. Qala syarih hafizallahu ta'ala qawluhu man ata'ahu ay fima amara bihi dakhala al-jannata. Ucapan musannif, barang siapa yang mentaatinya, yakni pada perkara-perkara yang diperintahkan dengannya, maka ia akan masuk surga. Wa qawluhu wa man asahu ay fima naha anhu dakhala an-nar. Dan ucapan beliau, barang siapa yang maksiatinya, yakni pada apa yang dilarang darinya, ia akan masuk neraka. Wa hadza misdaquhu katsirun fil Qur'ani. Qala ta'ala may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Dan ini buktinya banyak di dalam Al-Quran. Allah berfirman, barang siapa yang mentaati Rasul, maka ia mentaati Allah. Iya, dia telah mentaati Allah. maka sungguh dia telah mentaati Allah. Lanjut. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan tidaklah kami mengutus para rasul kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Nah, Wa qala subhanahu wa iyuti'uhu tahtadu. Dan jika mereka mentaatinya, mereka akan diberi petunjuk atau hidayah. iya, maka mereka akan mendapatkan hidayah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Melalui rasul yang ia taati. Lanjut. Wa qala ta'ala wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dan taatilah Taatilah. para rasul agar engkau dirahmati, agar kalian dirahmati. Nah,
Istamir. Faman ata'ahu ihtada wa dakhala al-jannata wa man asahu dhalla wa dakhala an-nar. Nah, Qala kullukum yadkhulul jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannata wa man asani faqad aba. nah, Maka barang siapa yang mentaatinya, ia akan diberikan petunjuk dan masuk surga, masuk ke dalam jannah. Dan barang siapa yang memaksiati Rasul tersebut, maka ia akan tersesat dan masuk ke neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum setiap dari kalian akan masuk ke dalam surga. surga kecuali orang yang enggan, nggak mau masuk surga. Lalu para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, munada dalam bentuk mudhaf ilaih. Dan siapa yang enggan itu? Qala, Barang siapa yang mentaatiku, maka ia masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang memaksiatiku, maka sungguh dia orang yang enggan. enggan. Enggan masuk ke dalam surga. Istamir. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam aba ay yadkhulul jannata Nah. wa qala sallallahu alaihi wasallam Afwan, scroll ke bawah slide-nya. Yakfi. wa qala sallallahu alaihi wasallam la yasma'u Bi. Yahudi Nah, wala nasrani thumma la yu'minu billadzi ji'tu bihi billadzi ji'tu bihi illa dakhala dakhalan an-nara. sahih. Faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man 'asahu dakhala an-nara. Wa hadha huwa al-fariqu bainal mu'mini wal kafiri. Nah, Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam aba adalah yakni aba yaitu enggan untuk memasuki surga. Enggan untuk masuk surga. Dan ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam la yasma'u bi Yahudi. Tidaklah bukan tidak. Orang Yahudi itu yang tidak mau mendengar dakwahnya Nabi Muhammad Wala juga dan juga para orang-orang Nasrani. Nasrani. Kemudian mereka tidak beriman dengan apa yang aku bawa. Yang aku bawa. Kecuali mereka Melainkan masuk neraka. Iya, dia akan masuk ke dalam neraka. Faman ata'ahu dakhalal jannah. Dan maka barang siapa yang mentaatinya, ia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatinya, ia akan masuk dalam neraka. Iya. Dan ini adalah pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir. Kita sampai sini dulu, insyaallah kita lanjutkan ya dalil ya diutusnya Rasul kepada kita. Ada dalilnya. Ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu syukran jazakallahu khairan ala hudurika fi hadzal majlis. Ya bina nakhtatim بالدعاء كفرات المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.